Arleta, apa kamu memiliki adik? Tanyanya kala melihat banyaknya makanan kecil yang sering dikonsumsi anak-anak. Seketika ucapan Arvin langsung membuat raut wajah Arleta berubah. Wanita itu menjadi sedikit panik. Pasalnya di kantornya yang baru belum ada yang tahu kalau dirinya memiliki anak. Bukan tidak mau jujur, tapi permasalahannya adalah kantor di mana Arleta bekerja milik Evan. Arleta tidak mau sampai ada yang tahu tentang Keanu. Itu yang membuat Arleta berusaha keras menutupi tentang Keanu demi agar tidak terdengar ke Evan. Ah, ini untuk keponakanku. Keponakanku sedang berada di apartemenku, jawab Arleta buru-buru. Wanita itu segera mengulas senyuman di wajahnya agar Arvin tidak curiga padanya. Sungguh, berbohong bukanlah hal yang mudah bagi Arleta. Wanita itu selalu merasa kesulitan jika harus berbohong. Tapi apa boleh buat, dirinya tidak memiliki pilihan lain. Arvin mengangguk-anggukan kepalanya. Kamu seorang bibi yang baik hati pada keponakanmu. Arleta kembali tersenyum. Arvin. Aku ingin ke kasir dulu membayar belanjaanku. Kalau begitu kita bersama. Aku juga ingin membayar belanjaanku, jawab Arvin ramah yang ingin pergi bersama dengan Arleta. Arleta menganggukkan kepalanya. Melangkah menuju kasir bersamaan dengan Arvin menuju kasir. Tampak Arvin sejak tadi tak henti-hentinya menatap Arleta. Pun senyuman di wajah Arvin terlukis kala melihat Arleta mengulas senyuman pada kasir yang menyapanya. Dalam penilaian Arvin, Arleta adalah wanita yang lemah lembut dan baik hati. Pria itu menilai Arleta dengan sosok yang amat sempurna, seakan tanpa celah kekurangan sama sekali. Total belanjaan Anda Rp600.000, Bu, ucap sang kasir pada Arleta. Biar aku aja yang bayar. Arvin langsung menyodorkan kartunya untuk membayar barang-barang belanjaan Arleta. Namun dengan cepat Arleta langsung mencegah Arvin. Arvin, jangan. Biar aku saja yang membayar ini, kata Arleta yang tak enak kala Arvin ingin membayarkan barang-barang belanjaannya. Baby, kapan kamu menjadi wanita murad Vane? Arleta, biar aku yang membayarnya. Sekalian aja kasirnya menghitung dengan barang-barang belanjaanku. Tapi, Arvin. Mbak, pakai ini. Hitung sekalian sama barang belanjaanku. Belum juga Arleta menyelesaikan ucapannya, Arvin langsung memerintah kasir untuk menjadikan satu barang belanjaan miliknya dan barang belanjaan milik Arleta. Baik, Pak. Sang kasir segera menghitung total belanjaan barang-barang milik Arvin, menggabungkannya dengan total barang belanjaan milik Arleta. Dan ketika kasir itu sudah melakukan pembayaran, kasir itu mengembalikan debit card milik Arvin seraya mengucapkan terima kasih. Arleta mendesah pelan ketika Arvin membayarkan barang-barang belanjaannya. Sungguh, Arleta merasa tidak enak pada Arvin. Ditambah dirinya baru saja mengenal Arvin. Wanita itu tak mau sampai Arvin berpikir dirinya memanfaatkan rekan kerjanya itu. Arvin, harusnya kamu nggak perlu membayarkan barang-barang belanjaan aku, ucap Arleta dengan embusan napas panjang. Kini dia melangkah keluar dari supermarket bersama Arvin menuju halaman parkir. It's okay, Arleta. Kalau tadi kita bayar sendiri-sendiri akan memakan waktu lama. Kalau sekaligus kan lebih cepat, jawab Arvin seraya menatap Arleta dengan tatapan yang tak biasa. Tapi aku nggak enak padamu, Arvin. Nggak perlu merasa nggak enak. Lain kali cukup kamu traktir aku makan bersama, maka itu sama saja kamu sudah membayarku. Bagaimana? Oke, next time aku akan mentraktirmu makan bersama. Arleta tersenyum setuju dengan ucapan Arvin. Paling tidak, dia bisa membalas kebaikan Arvin.
Dia tidak suka jika mengambil kesempatan. Bagaimanapun, Arvin bekerja juga di perusahaan yang sama dengannya. Pastinya Arvin juga memiliki banyak sekali kebutuhan. Baiklah, aku harus pulang dulu, Arvin. Keponakanku sudah menungguku, ucap Arleta. Lembut dan hangat. Dia berpamitan pulang, karena tidak bisa berlama-lama. Keanu pasti menunggunya. Arleta, pulanglah bersama denganku, tawar Arvin. Maaf, Arvin. Aku tadi kesini menyetir mobil sendiri, tolak Arleta lembut. Arvin menghela napas dalam. Padahal aku ingin sekali mengantarmu pulang, Arleta. Tapi, baiklah. Aku nggak akan memaksa. Akhirnya, Arvin mengerti, dia pun tak akan memaksa Arleta untuk pulang bersama dengannya. Arleta tersenyum merespon ucapan Arvin. Detik selanjutnya, Arleta dan Arvin tengah berjalan menuju mobil mereka. Namun, tiba-tiba langkah kaki Arleta dan Arvin terhenti melihat sosok pria tampan bertubuh tinggi tegap turun dari mobil sport. Tampak raut wajah Arleta langsung berubah melihat pria itu. Jantung Arleta berpacu dengan keras melihat sosok pria yang baru saja datang. Aroma parfum maskulin yang begitu dia kenali ini seolah melumpuhkan sarafnya. Pak Evan. Arvin menyapa dengan sopan ke Evan yang ada di hadapannya. Pria yang ada di hadapan Arvin dan Arleta adalah ke Evan. Namun, sayangnya sapaan Arvin itu diabaikan oleh ke Evan. Terlihat ke Evan menatap dingin Arleta yang ada di dekat Arvin. Bahkan ke Evan pun melihat kantung belanjaan yang ada di tangan Arvin. Mata ke Evan seperti tak suka melihat apa yang ada di hadapannya. Akan tetapi, ke Evan masih diam dengan wajah dingin dan sorot mata tajamnya. Kebetulan kita bertemu di sini. Ikut aku, Arleta. Ada pekerjaan yang ingin aku bahas denganmu. Tukas ke Evan dingin dan tegas serta tersirat tidak ingin sama sekali dibantah. Arleta terkejut kala mendengar apa yang diucapkan oleh ke Evan. Tapi aku tidak menerima bantahan. Cepat masuk ke dalam mobilku. Ada pekerjaan penting yang aku mau bahas padamu. Ke Evan membalikkan tubuhnya, pria itu langsung masuk ke dalam mobil. Arleta menelan selaivanya susah payah. Pancaran matanta menunjukkan jelas keterkejutannya. Dia sama sekali tidak tahu dengan cara jalan berpikir ke Evan dan warga. Apa-apaan ini? Kenapa malah pria itu memaksanya untuk masuk ke dalam mobilnya? Apa dia sudah tidak waras? Semua pikiran Arleta berkecamuk tak menentu. Dia ingin menolak, namun posisinya sulit, karena bagaimanapun ke Evan adalah bosnya. Pun di sini ada Arvin. Bisa-bisa, Arvin curiga kalau sampai dirinya menolak perintah ke Evan. Sejenak, Arleta mengatur napasnya. Meredakan emosi yang terbendung dalam dirinya. Entah apa yang membuat ke Evan langsung memintanya untuk satu mobil dengannya. Padahal kalau memang ada pekerjaan penting maka ke Evan akan berbicara besok kala di kantor. Bukan sekarang. Arleta, sepertinya Pak Evan ingin menyampaikan pekerjaan yang penting padamu, ujar Arvin seraya menatap Arleta. Dia mengenal sifat ke Evan yang paling membenci orang lamban. Maksud Arvin baik yaitu mengingatkan Arleta. Walau tidak dipungkiri, bahwa dia sempat bingung dengan niat ke Evan yang meminta Arleta ikut bersama dengan bosnya itu. Arleta berusaha tersenyum pada Arvin. Iya, Arvin. Maaf aku harus pergi sekarang. Sekali lagi terima kasih. Aku akan mengatur waktu bisa mentraktirmu makan siang. Aku masih berhutang padamu, Arvin. Arvin mengangguk dan juga tersenyum. Aku menunggu, Arleta. Arleta mengambil kantung belanjaan miliknya yang ada di tangan Arvin. Lalu wanita itu melangkah menuju mobil ke Evan.
Tampak Arleta berusaha mengendalikan diri. Setelah sekian lama, Arleta kembali satu mobil dengan ke Evan. Demi Tuhan, Arleta membenci ini. Arleta membenci di mana dirinya harus kembali berada di dekat ke Evan. Tapi apa yang bisa Arleta lakukan? Prioritas utama Arleta adalah membahagiakan ke Anu. Kalau bukan karena dirinya membutuhkan uang, maka Arleta tak akan sudi bekerja di perusahaan milik ke Evan. Kenapa Anda memanggil saya, Pak? Bukankah kalau ada pekerjaan Anda bisa berbicara besok? Suara Arleta terdengar dingin dan tegas kala masuk ke dalam mobil ke Evan. Arleta menggunakan bahasa formal layaknya atasan dan bawahan. Dia memang sudah memasang dinding penjulang tinggi sebagai pembatas antara dirinya dan ke Evan. Dia tak ingin lagi menjadi sosok Arleta yang bodoh, naif, dan lemah. Sosok itu telah Arleta lenyapkan. Ke Evan tak mengindahkan ucapan Arleta. Pria itu melajukan mobilnya, meninggalkan halaman parkir supermarket itu dengan kecepatan penuh. Raut wajah Arleta berubah panik dan takut dikala ke Evan melajukan mobil itu dengan kecepatan tinggi. Debaran jantung Arleta berpacu kencang ketika ke Evan mengemudikan mobil dengan kecepatan yang menggila. Beruntung, Arleta tidak sampai mual ketika diajak ke Evan mengebut. Sial, Arleta semakin membenci ke Evan. Ke Evan, apa kamu sudah gila? Turunkan kecepatan mobilmu. Kalau kamu ingin mati, mati sendiri saja, jangan mengajakku. Bentak Arleta kala ke Evan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Napasnya memburu sambil mencengkram seatbelt yang sudah terpasang di tubuhnya. Ke Evan melirik Arleta sekilas, dengan lirikan tajam. Sejak kapan kamu menjadi wanita murahan? Tanyanya sarkas dan kejam. Apa maksudmu? Seru Arleta emosi dikala ke Evan mengatakan dirinya adalah wanita murahan. Amarahnya terpancing ketika mendengar hinaan ke Evan. Baru 1 hari kamu bekerja di kantorku, kamu sudah menggoda karyawanku. Memalukan, tukas ke Evan begitu sarkas. Arleta menggeram mendengar tuduhan ke Evan. Sorot matanya menajam. Tangannya terkepal begitu kuat. Terlihat Arleta menahan emosi yang terbendung dalam dirinya. Jika aku memang wanita murahan, apa urusannya denganmu? Aku rasa kamu tahu di mana batas antara atasan dan bawahan. Kamu nggak berhak mengatur kehidupan pribadiku, Pak ke Evan dan warga yang terhormat. Ke Evan terdiam kala mendengar ucapan Arleta. Pria itu memasang wajah dingin. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia sendiri tidak mengerti kenapa ada sesuatu yang dia rasakan kala melihat Arleta bersama dengan pria lain. Tentu itu bukan cinta. Ke Evan tahu dirinya tak mencintai, ataupun menginginkan Arleta di hidupnya. Good. Kalau kamu mengakui dirimu murahan. Aku lebih menyukai seseorang yang jujur daripada harus munafik. Ke Evan menjawab ucapan Arleta dengan sarkas. Arleta hanya tersenyum rapuh kala mendengar ucapan ke Evan. Arleta sama sekali tidak peduli pada ke Evan yang mengatakan dirinya wanita murahan. Mungkin lebih baik ke Evan menilainya seperti ini. Karena apa bedanya wanita baik-baik atau murahan? Dia tahu di mata pria itu, dirinya akan tetap sama, yaitu tidak pernah dianggap. Baiklah, sekarang kembali pada pembahasan awal. Kamu memintaku untuk masuk ke dalam mobilmu karena ingin membahas pekerjaan. Pekerjaan apa yang ingin kamu bahas sampai nggak bisa menundanya besok ketika di kantor? Suara Arleta bertanya dengan nada yang tenang dan berusaha untuk memendung amarah dalam dirinya. Ke Evan kembali melihat Arleta sekilas. Wanita itu memilih membuang wajahnya menatap ke jendela.
Evan sendiri tak mengerti kenapa dirinya meminta Arleta untuk ikut di mobilnya. Tujuannya ke supermarket karena ingin membeli sesuatu kebutuhan pribadinya. Namun, dia tak menyangka kalau akan bertemu dengan Arleta bersama dengan Arvin, salah satu karyawannya. "Besok, kamu ikut aku bertemu dengan klien. Jam 8 pagi kamu sudah harus ada di kantor." "Aku nggak suka ada orang yang terlambat," ucap Evan dingin dan penuh ketegasan. Nada bicaranya penuh peringatan pada Arleta. "Kamu nggak perlu khawatir, Pak Evan. Aku nggak akan terlambat. Tapi tolong kamu minta anak buahmu untuk mengambil mobilku di tempat parkiran supermarket dan antarkan ke apartemenku. Kamu yang memaksaku untuk ikut ke mobilmu. Dan kamu tahu, kalau besok kamu memintaku datang lebih awal. Kalau aku nggak ada mobil, bagaimana aku bisa datang tepat waktu? Nggak mungkin kan aku terbang dari apartemenku ke perusahaanmu." Arleta membalikan ucapan ke Evan dengan nada yang sengaja menantang pria itu. Dia sudah tidak lagi berbicara dengan bahasa formal akibat kemarahan yang tertahankan. "Malam ini asistenku akan mengantarkan mobilmu ke apartemenmu." Evan menjawab dengan nada dingin dan acuh. Sedangkan Arleta memilih untuk tak berkata sepatah kata pun. Arleta hanya membuang wajahnya, tak mau melihat ke Evan. "Aku membencimu, Evan. Sangat membencimu," batin Arleta dengan mata yang nyaris memerah. Sekelebat ingatannya terus mengingat dikala Evan mengatakan dirinya adalah wanita murahan. Sebuah hinaan yang tak akan mungkin bisa Arleta lupakan.